7 rahasia doa tahajud yang langsung diaminkan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kamu semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu merasa doa kamu lama sekali terkabul? Atau malah bingung, bagaimana sih cara agar doa kita sampai dengan cepat ke langit? Nah, malam ini adalah jawabannya. Kita akan membahas amalan istimewa, yaitu sholat tahajud, dan bukan sembarang tahajud, tapi kita akan bongkar 7 rahasia doa tahajud yang langsung diaminkan malaikat. Siapkan hati dan niatmu, karena setelah menonton ini, insya Allah kualitas tahajud kamu akan berubah total. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like video ini kalau kamu suka, komen di bawah dengan harapan atau doa terbaikmu, subscribe buat kamu yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat dari channel ini. Sudah? Yuk, kita mulai. 7 rahasia doa tahajud yang langsung diaminkan malaikat. 1. Rahasia waktu emas. Sepertiga malam terakhir. Sahabat cahaya hati, mari kita bedah rahasia pertama ini, yang merupakan fondasi dari seluruh kekuatan doa tahajud. Rahasia waktu emas. Sepertiga malam terakhir. Ini bukanlah sekadar angka atau jam biasa. Waktu ini, sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh, adalah momen yang oleh banyak ulama disebut sebagai akses VIP bagi para hamba yang rindu. Mengapa sepertiga malam terakhir? Karena pada hakikatnya, waktu ini adalah puncak keheningan alam, sebuah jeda total dari hiruk-pikuk duniawi. Di saat ini, tirai yang memisahkan kita dengan ars, singgasana Allah, terasa lebih tipis. Seolah-olah seluruh alam raya ikut terdiam menyaksikan sebuah dialog agung antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Bayangkan skenarionya. Matahari telah lama tenggelam, cahaya buatan telah meredup, dan mayoritas manusia terlelap dalam fase tidur paling nyenyak mereka. Dunia seakan berhenti berputar untuk sementara waktu. Di tengah keheningan yang absolut itulah, jiwa kita memiliki peluang terbesar untuk melepaskan diri dari belenggu materi dan kebisingan pikiran. Koneksi kepada ilahi menjadi tanpa hambatan, seamless. Yang membuat waktu ini begitu istimewa, dan ini adalah inti dari rahasia ini, adalah karena ia adalah momen di mana, sebagaimana yang digambarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Tentu, turunnya Allah ini tidak bisa kita pahami dengan logika fisik manusia, melainkan sebagai perumpamaan keagungan, kedekatan, dan limpahan rahmatnya yang tak terbatas. Ini adalah waktu di mana Allah benar-benar siap mendengarkan dengan cara yang paling istimewa. Di waktu emas ini, ada 3 seruan mulia yang disampaikan. Seruan ini adalah sebuah undangan terbuka yang sangat eksklusif. Adakah orang yang memohon, aku kabulkan? Adakah orang yang meminta, aku beri? Adakah orang yang beristighfar, memohon ampun, aku ampuni? Coba resapi kedalaman seruan ini. Itu bukan sekadar pertanyaan retoris. Itu adalah garansi ilahi yang ditawarkan pada saat yang paling hening. Kita tidak hanya berdoa, tapi kita menjawab panggilan dari Zat yang Maha Kuasa. Kita menjadi hamba yang, secara sukarela, memilih untuk berpisah dari kenikmatan tidur untuk memenuhi undangan agung ini. Karena kita menjawab panggilannya di saat yang paling berat, di saat kita harus melawan musuh terbesar kita, yaitu rasa kantuk dan hawa nafsu. Doa kita akan memiliki bobot yang berbeda. Doa setelah tahajud bukan lagi sekadar ucapan, melainkan sebuah pernyataan kesungguhan, declaration of commitment, bahwa kita memprioritaskan Allah di atas segala kenyamanan duniawi. Itulah mengapa, ketika kita mengakhiri tahajud dan menengadahkan tangan di waktu emas ini, para malaikat pun akan segera mengamini. Mereka menyaksikan perjuangan kita, mencatat keikhlasan kita, dan mendengarkan langsung janji pengabulan dari Allah. Doa kita bergerak dari permintaan menjadi dialog yang didukung langsung oleh saksi-saksi agung dari langit. Ingatlah selalu, tahajud di sepertiga malam terakhir bukan tentang berapa rakaat yang kamu kerjakan, tetapi tentang kualitas kehadiran jiwamu dalam momen eksklusif tersebut. Manfaatkan waktu emas ini. Ubah alarm tahajudmu menjadi panggilan kedekatan, dan saksikan bagaimana doamu melesat tanpa hambatan menuju arsy Allah. Ini adalah rahasia kunci yang membuka gerbang pengabulan. 2. Rahasia keikhlasan yang murni. Sahabat cahaya hati,
Mari kita lanjutkan ke rahasia kedua yang membuat doa tahajud begitu powerful. Rahasia keikhlasan yang murni. Poin ini berkaitan erat dengan niat dan perjuangan di balik kebangunanmu. Tahajud adalah ibadah yang, secara praktis, bebas dari pandangan dan penilaian manusia. Siapa yang tahu kamu bangun jam 2 pagi? Hanya kamu dan Allah. Tidak ada atasan yang melihat, tidak ada tetangga yang memuji, dan tidak ada teman di media sosial yang akan memberikan like atas postingan tahajudmu. Ini adalah ibadah rahasia, sirriyah, terbaik yang dimiliki seorang muslim. Karena tahajud dikerjakan dalam keheningan total, motivasi kita haruslah murni, purely divine. Kita bangun bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang rajin ibadah, ria, bukan karena tuntutan pekerjaan, dan bukan pula karena terpaksa. Kita bangun karena cinta, karena rindu, dan karena kebutuhan, hajat, spiritual untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Keikhlasan inilah yang menjadi bahan bakar utama yang membuat doa tahajud memiliki daya tembus yang luar biasa. Doa yang dipanjatkan setelah tahajud adalah doa yang lahir dari hati yang jujur, tanpa topeng, dan tanpa motif ganda. Ini adalah momen di mana kita mengakui kelemahan kita di hadapan kekuatan yang maha besar, jauh dari sorotan mata manusia yang hanya akan menambah beban ego kita. Perjuangan melawan kantuk, mari kita jujur, melawan bantal dan selimut di saat paling dingin dan nyenyak adalah sebuah jihad kecil yang luar biasa. Setiap langkah menuju tempat wudhu, setiap tetesan air wudhu yang membasahi wajahmu yang mengantuk, dan setiap kali kamu melawan keinginan untuk kembali tidur, semua itu adalah bukti otentik dari keikhlasan hatimu. Perjuangan ini adalah saksi bisu yang akan dicatat oleh malaikat. Mereka menyaksikan betapa kerasnya kamu berjuang hanya demi berdiri di hadapannya. Karena perjuangan ini mahal, Allah akan memberikan nilai premium pada doa yang keluar dari mulutmu. Doa yang dipanjatkan setelah mengorbankan kenyamanan diri memiliki bobot, timbangan amal, yang jauh lebih berat daripada doa yang dipanjatkan di saat-saat santai atau ramai. Tahajud memurnikan niat. Di saat tahajud, kita cenderung melakukan introspeksi yang mendalam. Kita merenungi hidup, dosa, dan tujuan kita. Proses pemurnian hati dan niat inilah yang membersihkan hati kita dari polusi duniawi. Doa yang dipanjatkan oleh hati yang telah dimurnikan melalui tahajud adalah doa yang memiliki frekuensi yang jelas dan langsung dapat ditangkap oleh arsy Allah. Ia tidak terdistorsi oleh bisikan ria atau keinginan untuk pamer. Diaminkan oleh malaikat. Mengapa malaikat langsung mengamini? Karena mereka adalah saksi dari keikhlasan yang tulus. Mereka melihat kita sholat dengan mata sayu, namun hati yang menyala. Mereka mendengar kita memohon sambil meneteskan air mata penyesalan atau harapan yang murni. Keikhlasan yang teruji dalam kesendirian dan kegelapan malam adalah validasi tertinggi bagi sebuah ibadah, dan validasi ini membuat doa kita mendapatkan endorsement langsung dari para malaikat. Maka, jadikan tahajud bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai pertemuan rahasia yang kamu jaga hanya untuknya. Ketika keikhlasanmu murni, doamu akan menjadi panah yang diluncurkan dengan akurasi sempurna, dan pengabulan hanyalah soal waktu. Fokuslah pada kejujuran hatimu, dan biarkan keikhlasan itu menjadi penerang jalan doamu menuju langit. 3. Rahasia ketersediaan para malaikat. Sahabat cahaya hati, mari kita ungkap rahasia ketiga yang menambah dahsyatnya kekuatan doa tahajud. Rahasia ketersediaan para malaikat. Ini adalah bagian yang paling menakjubkan dan memberikan motivasi spiritual terbesar. Ketika kita beranjak dari tidur di tengah malam yang sunyi untuk menunaikan tahajud, kita tidaklah sendirian. Tahukah kamu bahwa seluruh aktivitasmu, mulai dari wudhu, berdiri, rukuk, sujud, hingga lantunan doa dan tangisanmu, semuanya disaksikan secara langsung oleh rombongan malaikat? Malaikat, makhluk mulia yang diciptakan dari cahaya dan senantiasa taat, memiliki tugas mulia untuk menghadiri, syuhud, dan mencatat ibadah yang dikerjakan pada malam hari, khususnya di waktu emas tahajud. Ada sebuah pemandangan spiritual yang luar biasa terjadi di antara kita dan langit. Proses pergantian penjaga malam dan siang, malam hari, terjadi pergantian shift antara malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Para malaikat ini berkumpul tepat di waktu sholat subuh, dan sebagian besar dari mereka telah hadir menyaksikan sholat tahajudmu. Mereka melihat bagaimana kamu berjuang melawan kantuk, bagaimana kamu menundukkan dahi di atas sajadah, dan bagaimana kamu menangis di kesunyian karena rindu atau karena memohon ampunan.
Malaikat sebagai saksi, kedatangan malaikat ini memiliki peran krusial. Mereka bukan hanya pencatat, tapi juga saksi hidup yang akan melaporkan amalanmu. Ketika mereka naik kembali ke sisi Allah, mereka ditanyai tentang keadaan hambanya. Dan apa yang mereka laporkan? Mereka melaporkan bahwa mereka meninggalkanmu dalam keadaan sholat atau berdoa. Bayangkan keagungannya. Malaikat yang mulia, tanpa dosa, melaporkan secara personal kepada Allah tentang kesungguhanmu. Laporan ini secara otomatis memberikan nilai tambah, spiritual scoring, yang sangat tinggi pada amal ibadahmu, melebihi ibadah yang dilakukan di siang hari yang penuh dengan gangguan dan potensi ria. Peran malaikat sebagai pengamin doa. Inilah inti dari rahasia ini. Malaikat tidak hanya menyaksikan, tapi mereka aktif berpartisipasi dalam doamu. Ketika kamu selesai tahajud dan mulai memanjatkan permohonan, malaikat-malaikat yang hadir langsung berdiri di belakangmu, secara spiritual, dan mengamini setiap bait doamu. Doa yang keluar dari lisan seorang hamba yang ikhlas, lalu diiringi dengan kalimat, Amin, dari malaikat yang suci, memiliki daya tembus yang tak tertandingi. Mengapa demikian? Karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Doa mereka adalah doa yang mustajab, pasti dikabulkan. Ketika kamu meminta, dan malaikat mengamini, ini seperti mendapatkan stempel persetujuan, divine approval, dari utusan-utusan Allah. Malaikat mendoakanmu agar kamu diampuni, agar kamu dicintai, agar permintaanmu dikabulkan, dan agar kamu dimudahkan urusanmu. Ini adalah kehormatan terbesar yang bisa didapatkan seorang hamba. Oleh karena itu, ketika kamu tahajud, jangan hanya fokus pada gerakan fisik. Sadari bahwa kamu sedang berada dalam forum spiritual elit, dikelilingi oleh para malaikat yang siap mendukungmu. Rasakan kehadiran mereka, rasakan kehormatan itu. Sikap sadar akan kehadiran ini akan meningkatkan kualitas khusyuk, kehusyukan, sholatmu, membuat doamu semakin kuat, dan memastikan rahasia keempat berjalan dengan sempurna. 4. Rahasia hati yang bersih dari gangguan duniawi. Sahabat cahaya hati, mari kita selami rahasia keempat, yang berfokus pada kondisi psikologis dan spiritual kita saat tahajud. Rahasia hati yang bersih dari gangguan duniawi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita terus-menerus dibombardir oleh informasi, kewajiban, kekhawatiran, dan gangguan. Otak kita seperti browser dengan puluhan tab terbuka, membuat sulit bagi kita untuk benar-benar fokus pada sesuatu, apalagi kepada Allah. Inilah mengapa waktu tahajud menjadi sebuah terapi pembersihan hati yang sangat efektif. Keheningan total. Pukul 2 dini hari adalah waktu di mana kebisingan dunia mencapai titik nol, zero noise. Telepon genggam tak berbunyi, email tak masuk, tuntutan pekerjaan tertunda, dan hiruk-pikuk lalu lintas menghilang. Keheningan eksternal ini secara otomatis menciptakan keheningan internal, inner peace. Disinilah koneksi hati menjadi utuh. Kita tidak perlu berebut fokus. Pikiran kita, yang seharian disibukkan oleh janji temu, tagihan, dan drama kehidupan, kini memiliki kesempatan untuk beristirahat dan menyelaraskan diri hanya kepada satu tujuan, mengingat dan mendekat kepada Allah. Doa sebagai komunikasi berkualitas tinggi. Bayangkan kamu menelepon seseorang untuk urusan sangat penting. Kamu pasti mencari tempat yang tenang, tanpa noise atau gangguan sinyal. Doa tahajud adalah komunikasi paling penting dalam hidupmu, dan Allah telah menyediakan waktu yang paling tenang dan hening untukmu. Ketika hati dan pikiranmu jernih, doa yang keluar bukanlah sekadar daftar permintaan yang tergesa-gesa. Doa itu menjadi sebuah munajat, curahan hati, yang mendalam. Kamu bisa lebih jujur tentang ketakutanmu, harapanmu, dan penyesalanmu. Kejernihan mental ini memungkinkan kita untuk menghadirkan hati, hudurul qalb, dalam sholat. Membuang polusi pikiran. Sepanjang hari, hati kita dipenuhi polusi berupa iri, dengki, marah, atau ambisi duniawi yang berlebihan. Bangun di sepertiga malam adalah tindakan spiritual yang bertujuan membersihkan polusi tersebut. Dengan merenung, bersujud lama, dan beristighfar, kita mencuci hati kita. Ketika hati sudah bersih dan fokus, doa yang dipanjatkan memiliki kekuatan resonansi yang sangat tinggi. Doa tersebut keluar dari sumber yang murni, langsung ke tujuannya, tanpa terhalang oleh sampah, pikiran atau niat yang kotor. Efek pada kehusyukan. Kehusyukan, fokus total,
adalah syarat utama dikabulkannya solat dan doa. Solat tahajud adalah workshop kehusyukan terbaik. Karena minimnya gangguan, kita bisa berlama-lama dalam sujud, meresapi setiap ayat yang dibaca, dan merasakan kedekatan yang sesungguhnya. Doa yang keluar dari sujud yang khusyuk, dalam hati yang bersih, di waktu emas, dan disaksikan malaikat, inilah formula ajaib yang memastikan doamu langsung mendapatkan perhatian ilahi dan diaminkan. Maka, jadikan keheningan malam sebagai kesempatan emas untuk membersihkan hati dan pikiranmu. Sambutlah tahajud dengan kesadaran bahwa kamu sedang memasuki zona bebas gangguan yang disiapkan khusus oleh Allah, agar doamu mendapatkan kualitas komunikasi tertinggi. 5. Rahasia pengakuan dosa dan taubat. Sahabat cahaya hati, mari kita bedah rahasia kelima, yang merupakan aspek emosional dan penyucian diri dalam tahajud, rahasia pengakuan dosa dan taubat. Sebelum meminta sesuatu yang besar, seorang hamba yang bijak akan memastikan bahwa saluran komunikasinya bersih. Disinilah peran istighfar, memohon ampunan, dan taubat yang tulus dalam tahajud menjadi sangat krusial. Dosa sebagai penghalang doa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar atau tidak, telah banyak melakukan kesalahan, kehilafan, dan dosa, baik kecil maupun besar. Dosa-dosa ini, secara spiritual, adalah penghalang, hijab, yang menghalangi doa kita untuk naik dengan lancar. Ibaratnya, dosa adalah karat yang menyumbat pipa doa kita menuju langit. Kita tidak bisa berharap permintaan kita langsung dikabulkan jika hati kita masih dipenuhi beban kesalahan. Tahajud sebagai proses pembersihan. Waktu tahajud, khususnya di sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang paling efektif untuk membersihkan karat itu. Mengapa? Karena, seperti yang telah kita bahas, Allah turun ke langit dunia dan salah satu seruannya adalah, adakah orang yang beristighfar, memohon ampun, aku ampuni. Ini adalah kesempatan full refund atas segala kesalahan. Ketika kamu bangun di malam hari, dengan air mata yang mungkin menetes, dan kamu memohon ampunan secara personal kepada Allah, itu adalah tanda ketulusan, sit, yang tak tertandingi. Tidak ada yang melihat tangisanmu kecuali Allah. 2 jenis tangisan. Tangisan penyesalan. Taubat kita menangisi dosa yang telah lalu, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan merasakan kesedihan yang mendalam atas kelalaian kita terhadap hak-hak Allah. Tangisan harapan. Raja, kita menangisi betapa kita sangat membutuhkan ampunan dan rahmat-Nya, memohon agar Dia mencabut segala penghalang antara kita dan rahmat, kasih sayang, serta ijabah, pengabulan, doanya. Efek pembersihan. Setelah kamu membersihkan hati dan jiwamu melalui istighfar dan taubat yang tulus selama tahajud, kamu menjadi hamba yang baru, fresh start. Dosa-dosa telah dihapus atau dimaafkan. Di saat itulah, ketika kamu mengangkat tangan untuk memanjatkan hajat, keinginan kebutuhan, duniamu, doamu akan melaju tanpa hambatan, clear passage. Malaikat menyambut hati yang bersih. Para malaikat, yang menyaksikan ketulusanmu bertaubat di tengah keheningan, akan bersukacita. Mereka mengamini doamu bukan hanya karena permintaannya, tapi karena keadaan hatimu yang telah suci. Doa yang diucapkan oleh lisan yang baru bertaubat adalah doa yang paling didengar, sebab Allah sangat mencintai hambanya yang kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan harapan. Jadi, sebelum kamu meminta kekayaan, kesembuhan, atau jodoh, utamakanlah meminta pengampunan. Jadikan istighfar sebagai pembuka tahajudmu. Dengan membersihkan diri dari dosa, kamu sebenarnya sedang menciptakan jalan tol super cepat agar rahasia keenam bisa bekerja dan doamu langsung mencapai arsy. 6. Rahasia pengangkatan derajat. Sahabat cahaya hati, kini kita tiba pada rahasia keenam yang menjelaskan posisi unikmu di mata Allah saat tahajud. Rahasia pengangkatan derajat, Maqam Mahmud. Tahajud bukanlah sekadar ibadah sunnah biasa, tetapi adalah ibadah upgrade spiritual tertinggi. Tahajud memiliki janji yang secara eksplisit disebutkan akan memberikan pelakunya tempat yang terpuji, Maqam Mahmud. Ini adalah janji kemuliaan dan pengangkatan status yang sangat istimewa. Maqam Mahmud, sebuah keistimewaan status. Apa artinya, pengangkatan derajat ini bagi doamu? Status prioritas. Ketika Allah mengangkat derajat seorang hamba melalui tahajud, hamba tersebut menjadi prioritas, special status, di sisinya. Doa yang keluar dari lisan hamba yang dimuliakan memiliki bobot dan hak untuk didengar dan dikabulkan yang berbeda. Kemuliaan di mata malaikat.
Para malaikat menyaksikan hamba yang konsisten tahajud dan menghormati posisi mulianya. Mereka tahu, ini adalah hamba yang dicintai dan dihormati oleh Allah. Ketika hamba ini berdoa, para malaikat akan berlomba-lomba untuk mengamini dan memohonkan ijabah, pengabulan, dari Allah, sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap derajat tinggi yang dimiliki hamba tersebut. Tahajud sebagai penempaan diri. Pengangkatan derajat ini adalah hadiah atas keteguhan dan konsistensi dalam melawan hawa nafsu. Tahajud adalah penempaan yang keras. Ia mengajarkan disiplin, kesabaran, dan kemampuan untuk memprioritaskan akhirat di atas kenyamanan dunia. Siapa yang lulus dari tempaan ini, dialah yang layak mendapatkan kehormatan. Perbedaan, level, doa. Coba bayangkan dua orang yang meminta bantuan. Orang pertama adalah orang yang tidak dikenal, dengan rekam jejak yang biasa saja. Orang kedua adalah tokoh yang dihormati dan memiliki kedekatan dengan pemberi bantuan. Tentu saja, permintaan dari orang kedua akan mendapatkan perhatian dan tanggapan yang lebih cepat dan berkualitas tinggi. Dalam konteks spiritual, tahajud adalah amalan yang menempatkanmu pada posisi orang kedua, sebagai hamba yang diakui, dimuliakan, dan memiliki kedekatan khusus karena perjuanganmu di tengah malam. Doa tidak hanya dikabulkan, tapi diberi yang terbaik. Hamba yang derajatnya diangkat melalui tahajud tidak hanya akan dikabulkan doanya, tetapi juga akan diberikan yang terbaik. Ketika kamu meminta sesuatu, Allah akan melihat statusmu sebagai ahli tahajud dan akan memilihkan waktu, cara, atau bahkan ganti yang jauh lebih baik daripada yang kamu minta, sesuai dengan kemuliaan status yang telah kamu raih. Oleh karena itu, ketika kamu tahajud, tanamkan dalam hatimu bahwa kamu sedang menaikkan level spiritualmu. Setiap rakaat adalah tangga menuju makam Mahmud. Tingkatkan kualitas doamu, karena kamu sedang berdoa dari posisi yang paling tinggi, divinely elevated position. Inilah mengapa tahajud adalah investasi yang paling menguntungkan, karena ia menaikkan seluruh nilai amal dan doamu. 7. Rahasia energi dan kesungguhan, totalitas. Sahabat cahaya hati, kita telah mencapai rahasia ketujuh yang menjadi penutup dan penentu dari seluruh rangkaian kekuatan doa tahajud. Rahasia energi dan kesungguhan, totalitas. Tahajud adalah satu-satunya ibadah sunnah yang dikerjakan dengan usaha, effort, tertinggi dan pengorbanan, sacrifice, terbesar bagi seorang hamba. Inilah yang membedakannya secara fundamental dari ibadah lain yang dilakukan di siang hari. 1. Energi mengalahkan hawa nafsu. Ketika kamu memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur yang hangat, kamu sedang melakukan tindakan superpower spiritual. Kamu secara sadar memilih Allah di atas kenyamanan fisik yang paling mendasar. Perjuangan melawan kantuk, dingin, dan bisikan setan yang menyuruhmu kembali tidur. Ini semua adalah energi spiritual yang luar biasa. Allah menghargai perjuangan. Dalam prinsip spiritual, nilai sebuah amal berbanding lurus dengan tingkat kesulitan dan kesungguhan yang menyertainya. Karena tahajud menuntut perjuangan fisik, mental, dan spiritual yang maksimal, maka balasan dan pengabulan doanya pun akan maksimal. Doa yang diucapkan setelah perjuangan keras adalah doa yang autentik dan penuh daya dorong. Doa itu tidak keluar dari mulut yang santai, tetapi dari jiwa yang telah melalui medan perang kecil melawan nafsunya sendiri. 2. Kualitas doa yang paling jujur, totalitas hati. Di sepertiga malam, ketika kamu menengadahkan tangan, kamu tahu betul ini adalah kesempatan terbaikmu. Kesadaran bahwa kamu telah berkorban, ditambah dengan waktu mustajab, akan mendorongmu untuk berdoa dengan totalitas hati, passion and full sincerity. Tidak ada basa-basi. Tidak ada keraguan. Hanya ada kepasrahan dan pengharapan yang menghancurkan, tawakal total. Kamu mencurahkan segalanya, harapanmu, ketakutanmu, bahkan air matamu. Air mata yang tulus saat tahajud adalah bahasa paling jujur yang bisa kamu sampaikan kepada Allah. Dalam air mata itulah tersembunyi energi kesungguhan yang membuat doamu menjadi tak tertahankan di sisinya. 3. Malaikat melihat kehancuran hati. Para malaikat, yang menyaksikan semua perjuangan dan pengorbananmu, seperti yang kita bahas di poin 3, kini menyaksikan klimaksnya, yaitu kerendahan hatimu yang total saat berdoa. Mereka melihatmu tidak hanya mengucapkan doa, tetapi menangis doa tersebut. Mereka melihat effort fisikmu, kebersihan hatimu, poin 5, kemuliaan statusmu, poin 6, dan kejernihan pikiranmu, poin 4, bertemu dalam satu titik kesungguhan absolut.
Inilah yang membuat amalan tahajud menjadi amalan totalitas, holistik. Tahajud menyatukan semua rahasia sebelumnya menjadi satu kekuatan yang tidak bisa ditolak. 4. Energi tahajud sebagai kunci pembuka. Kesungguhan yang kamu tunjukkan dalam tahajud sebenarnya adalah kunci yang membuka pintu pengabulan. Kamu membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan keajaiban, karena kamu berjuang keras untuk mendapatkannya. Kamu tidak menunggu belas kasihan di siang hari, tetapi mencari langsung rahmat-Nya di malam hari. Ketika kamu menyertakan seluruh energi, totalitas, air mata, dan keikhlasanmu ke dalam doa setelah tahajud, doa itu menjadi sangat kuat, supercharged. Inilah saat di mana malaikat melihat keseriusanmu, melihat pengorbananmu, dan tanpa ragu, mereka langsung mengangkat tangan mereka dan berucap, Amin. Kabulkan ya Allah. Sahabat cahaya hati, jangan pernah sia-siakan energi dan totalitas yang sudah kamu keluarkan untuk tahajud. Doakan hal-hal terbesar, karena kamu telah berusaha dengan usaha yang terbesar pula. Doa setelah tahajud adalah panah yang diluncurkan dengan kekuatan penuh dari busur keikhlasan, dan ia pasti akan mengenai sasarannya. Pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi, itu dia 7 rahasia doa tahajud yang langsung diaminkan malaikat. Intinya, tahajud bukan hanya sholat tambahan, tapi adalah pintu langit yang hanya terbuka di waktu-waktu tertentu. Ia membutuhkan perjuangan, dan balasan dari perjuangan itu adalah doa yang mustajab. Kira-kira, rahasia nomor berapa yang paling membuat kamu semangat untuk bangun malam ini? Coba share di kolom komentar ya. Mulai malam ini, yuk kita tingkatkan kualitas tahajud kita. Jadikan tahajud sebagai quality time terbaikmu bersama Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini menjadi bekal yang bermanfaat, dan Allah senantiasa mengabulkan segala hajat baik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.